Inilah sebuah kondisi akibat dari penyikapan kepada kematian yang keliru. Dan tentunya penyikapan yang keliru kepada kematian itu adalah juga pada gilirannya akibat dari kecintaan kepada dunia, maka hilanglah ikhtiar, hilanglah hak pilih. Saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran Al-Karim yang akan menjelaskan kepada kita apa yang tadi disampaikan oleh Farosdak kepada Al-Imam Abu Abdillah. Ada sebuah ayat menyebutkan demikian, yang akan menyebutkan rentetan dari sebuah sebab akan mengakibatkan sebuah akibat dan akan berakhir dengan akibat yang jauh lebih buruk lagi. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatina wa kanu biha yastahzi'un. Tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'us su'a. Kemudian akibat, kesudahan dari orang-orang yang asa'us su'a, melakukan kejelekan-kejelekan dalam kehidupan dunia ini, melakukan maksiat dan pelanggaran. Apa akibatnya kata Allah? Kesudahan dari mereka yang selalu melakukan kejelekan dalam kehidupan dunia ini, an kadzdzabu bi ayatina, hilangnya keyakinan dalam jiwa mereka. Hilang, tidak lagi percaya kepada ayat-ayat Allah, namun sekedar tidak percaya. Penyikapan yang sifatnya negatif. Dia mengatakan, saya tidak percaya dengan firman-firman Allah, saya tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Namun ini bukan akhir dari akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Namun jauh lebih parah lagi, kemudian kata Allah, kemudian wa kanu bi ayatina yastahzi'un. Mereka memperolok-olok ayat-ayat kami. Bukan lagi sekedar mengambil sikap netral atau sikap hanya tidak percaya, tidak memberikan dukungan, namun lebih dari itu yastahzi'un. Mereka akan melakukan sikap mengolok-olok kebenaran tersebut. Kita menyaksikan sekali lagi bahwa apa yang kita saksikan dari masyarakat yang hidup di zaman Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain. Pertama, pada awalnya mereka punya sikap yang tegas, terbukti dengan surat dan surat yang mereka layangkan kepada Al-Husain untuk meminta beliau segera memimpin mereka. Delegasi mereka utus untuk meyakinkan Al-Husain bahwa mereka telah punya kesiapan, telah menentukan sikap yang jelas, punya sikap. Kemudian ketika intimidasi dilakukan, rayuan dilakukan, kedua jalan ini dipakai oleh Bani Umayyah. Ubaidillah ibn Ziyad dalam pidatonya di hadapan masyarakat kota Kufah setelah melakukan intimidasi besar-besaran dengan membantai Muslim ibn Aqil, membantai para sufara Al-Husain, dan tidak secara sembunyi-sembunyi mereka membantainya. Di hadapan umum, ada yang dilempar dari atas istana, dan ketika terjatuh tubuh mereka remuk, namun jiwa mereka masih tersisa, belum mati. Sehingga sebagian ada yang mengatakan terus lari menuju orang tersebut dan dia sembelih secepatnya. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan? Saya ingin buat dia cepat istirahat. Itu yang menjadikan mereka ketakutan. Sekedar mendengar nama Ubaidillah ibn Ziyad yang punya catatan buruk, demikian juga catatan ayahnya Ziyad ibn Abi yang kemudian diaku oleh Muawiyah dengan Ziyad ibn Abi Sufyan. Ada intimidasi dilakukan, kemudian rayuan juga dilakukan. Maka mereka sekarang tidak lagi berada di atas sikap pertama mereka, sikap ingin membantu Al-Husain. Mereka berada dalam tataran netral,
tidak bersama Husain, tidak juga akan melawan Al-Husain. Namun sikap yang demikian tidak akan mungkin bertahan lama. Sikap yang hanya netral itu tidak akan bertahan lama. Dia setelah punya mauqif, punya sikap, kemudian bergeser menjadi tidak punya sikap, pasti akan bergeser dalam kesudahannya memiliki sikap namun akan menentang kepada kebenaran, akan melawan kebenaran. Itulah masyarakat kota Kufa saat itu. Dari awal punya semangat, kemudian mulai meloyo semangatnya, tidak ingin memberikan bantuan kepada Al-Husain. Kemudian setelah itu justru berbalik menyerang Al-Husain alaihissalam. Dengan apa? Dengan kekuatan, dengan pedang yang telah dipersembahkan oleh Islam untuk mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh mereka adalah kekuatan yang diberikan oleh Islam. Andai bukan karena Islam, mereka adalah masyarakat yang hina-hina, tidak pernah diperhitungkan di dalam arena dunia. Masyarakat yang tercabik-cabik kesatuannya. Namun Islam telah menyatukan mereka. Islam membuat mereka kuat dan berjaya. Semestinya kekuatan itu yang disimbolkan oleh Al-Husain dengan pedang, mestinya mereka akan hunuskan untuk mereka yang menghalang-halangi kebenaran. Mereka hunuskan kepada orang-orang kufar dan musyrikin. Namun sebaliknya, justru pedang-pedang yang dipersembahkan oleh Rasulullah mereka pakai untuk menghabisi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Husain mengatakan dalam salah satu pernyataan beliau bahwa kalian telah menghunuskan pedang kalian yang kami berikan untuk kalian, kalian hunuskan untuk kami. Salaltum alaina sayfan lana fi aimanikum. Kalian telah hunuskan ke arah kami pedang-pedang kami yang ada di tangan-tangan kanan kalian. Kenapa itu semua terjadi? Karena mereka kehilangan iradah, tidak lagi punya kehendak untuk yang menentukan, tidak lagi punya sikap yang akan secara independen mereka bisa menentukannya. Segala penyikapan sudah berada di tangan para penguasa. Karenanya tidak ada jalan lain untuk menghindarkan dari kondisi tersebut kecuali kita mengetahui apa obat yang harus dipakai dan kita pakai untuk menyembuhkan segera penyakit-penyakit tersebut. Penyakit takut mati yang al-jaza dalam penyikapan kepada mati. Ada paling tidak para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan riwayat-riwayat menyebutkan paling tidak ada dua yang harus kita segera lakukan untuk menghindarkan kita dari terjangkit dari penyakit itu. Dan apabila kita telah terjangkit penyakit itu, maka segera kita akan obati jiwa kita dengan obat tersebut. Apa? Pertama adalah kita harus perpendek angan-angan untuk hidup panjang dalam kehidupan dunia ini. Kita harus potong. Tidak punya angan-angan yang terlalu panjang seperti yang diangan-angankan oleh masyarakat Yahudi yang Allah gambarkan bahwa mereka itu ingin hidup lebih dari 1000 tahun. Andai diberi umur lebih dari 1000 tahun, mereka akan meminta lebih dari 1000 tahun. Kita potong angan-angan untuk hidup panjang dalam kehidupan dunia ini agar kita bisa segera menikmati dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita nanti dalam kehidupan setelah kehidupan dunia yang pendek ini adalah sesuatu yang sangat indah. Dalam salah satu catatan riwayat disebutkan bahwa pendeknya angan-angan yang diambil oleh seorang secara positif. Ada catatan riwayat terkait dengan peristiwa Karbala. Dalam sebuah kesempatan pada suatu malam Al-Husain alaihissalam di istana atau di sebuah rumah Bani Muqatil. Setelah kita diminta oleh Al-Husain mengambil air di tempat-tempat penyimpanan air kita dipenuhi, kita berangkat. Kemudian dalam perjalanan itu Al-Husain
tertidur sejenak, dan kemudian beliau secara spontan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.